Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menuntut kejaksaan segera menyidangkan kasus pembunuhan staf Bawaslu Yahukimo. Tunggakan pajak kendaraan di Manokwari mencapai 70 miliar rupiah. Bapenda dan polisi rutin gelar razia pajak. Serunya mengajak keluarga berlibur dengan memancing ikan bersama di kolam pemancingan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kota Raja, Kota Jayapura. Siswa di sekolah ini menyambut dengan meriah kedatangan Wakil Menteri ke sekolah mereka. Nezar kemudian melihat langsung program makan bergizi gratis yang saat ini dilaksanakan di 2 sekolah dasar negeri Kota Raja. Ia mengecek menu makanan yang sudah disiapkan. Ia mengatakan program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Menurut Wakil Menteri, menu makanan sudah sesuai standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Ini adalah 4 sekolah proyek percontohan untuk makan bergizi gratis. Dan di 2 sekolah ini ada sekitar 1.230-an murid. Dan kita tadi melihat mereka begitu antusias untuk program makan bergizi gratis ya. Di Jayapura makan siang dimulai pukul 9. Kita juga melihat menunya sudah memenuhi seperti yang disyaratkan ya. Jadi ada proteinnya, ada karbohidrat, lalu juga kita melihat siswa mendapatkan susu dan juga buah tadi gitu. Ada sayuran, ada ikan. Tadi menunya ikan tuna dengan sayur labu ya. Sejauh ini di Kota Jayapura baru 4 sekolah yang melaksanakan program makan gizi gratis. Kami baru 4 sekolah, jadi kami berharap bisa lebih banyak lagi sekolah karena sampai hari ini masih banyak sekolah juga yang menginginkan mendapatkan MBG ini. Mari kita sama-sama sukseskan program ini karena akhir daripada program ini adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak yang sehat, kemudian bisa memiliki gizi juga yang cukup dan bisa membuat dia punya minat belajar itu jadi tinggi karena selain itu lebih daripada itu adalah karakter ya, pembinaan karakter bagi anak-anak didik kita dan penting sekali ketika anak itu dia bergizi, kita berharap dia punya karakter dan mental juga bisa lebih baik lagi. Dari 4 sekolah di Kota Jayapura, 2 diantaranya sudah melaksanakan dengan baik program makan bergizi gratis. Dinas Pendidikan Kota berharap program makan bergizi gratis ini bisa berlanjut ke sekolah lainnya di Kota Jayapura. Belum meratanya sekolah yang menerima MBG salah satu penyebabnya karena terkendala anggaran. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Jumlah penderita HIV/AIDS di Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Memprihatinkannya lagi, pengidap HIV tidak hanya orang dewasa, melainkan pelajar dan mahasiswa. Salah satu faktor meningkatnya angka pengidap HIV adalah menjamur rumah kos yang menjadi sarang prostitusi. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Merauke berencana akan menggelar operasi justisi dengan merazia dan menertibkan rumah kos. Saat ini, Satpol PP tengah melakukan sosialisasi di seluruh kelurahan di distrik Merauke. Selain itu, Satpol PP juga akan melakukan operasi justisi kependudukan karena banyak pendatang yang tidak memiliki KTP dan izin tinggal. Terkait dengan sosialisasi yang kita lakukan di tiap kelurahan di distrik Merauke, di mana kami akan lakukan operasi justisi kependudukan. Oleh sebab itu, sesuai dengan kita punya Perda nomor 7 tahun 2023 di pasal 71,
Di situ diwajibkan untuk setiap orang yang bertamu wajib untuk lapor kepada RT maupun yang perpindahan orang dari RT lain ataupun dari kelurahan lain ke kelurahan yang satunya. Itu kita lakukan untuk bagaimana kita mau lakukan pengendalian terhadap penduduk yang masuk keluar Merauke. Kita tahu bahwa sekarang Merauke sudah jadi ibu kota provinsi di mana pasti orang akan datang. Komisi Penanggulangan AIDS Merauke mencatat sejak tahun 1993 hingga tahun 2025, jumlah pengidap HIV di Kabupaten Merauke mencapai 2.863 orang. Jumlah ini akan terus meningkat selama masyarakat permisif terhadap seks bebas di luar pernikahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan anak muda asli Papua di Merauke, Papua Selatan berkumpul di aula salah satu hotel di Merauke. Para anak muda ini antusias mengikuti pelatihan untuk mengasah potensi dan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh pemerintah Papua Selatan. Pemprov Papua Selatan memperkenalkan konsep epigenetik, di mana lingkungan mempengaruhi potensi genetik seseorang. Anak muda diajak untuk menciptakan lingkungan yang sehat agar membentuk karakter dan pola pikir yang mampu bersaing. Dalam pelatihan ini, para peserta juga dibekali keterampilan praktis, seperti teknik menulis surat lamaran kerja, hingga strategi menghadapi wawancara ketika melamar pekerjaan. Segala hal, dan semua yang disampaikan mungkin tidak diajarkan di bangku sekolah, di universitas, atau dimanapun. Ini ilmu yang bikin orang berhasil, bikin orang sukses. Jadi mereka tutup, tidak boleh banyak yang tahu. Tapi kali ini anak Papua dapat kesempatan, khususnya di daerah Papua Selatan, Kota Merauke. Kegiatan pelatihan ini akan membangkitkan semangat dan kepercayaan diri generasi muda Papua untuk bersaing di era industri yang mengandalkan kecerdasan buatan. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo pernah mengatakan Papua memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tinggal bagaimana negara mengembangkannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.